Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas Bro. Alhamdulillah sehat ya. Mas, apa kabar Mas? Baik, Mas. Ini Mas Agus nih asli mana nih? Kalau saya boleh tahu nih. Jawa, Jawa kebetulan Jawa Mas, Jawa. Jawa. Jawa Tengah kah? Jawa Timur kah? Jawa Timur kebetulan Jawa Timur. Oke. Tadinya kalau Ya, Jawa Barat kita ajak ngomong Sunda. Bisa, bisa dikit-dikit bisa Mas, dikit-dikit bisa. Sebelum karena Mas Agus ini lama juga di Bandung, Mas Topik. Oke. Iya, lama di Bandung. Mas Agus ini adalah salah satu sahabat terbaik aku, Mas Topik. Jadi dulu ini kita adalah satu grup ya, berteman, bersahabat, lalu satu perjuangan berkarir di Jakarta, ya Mas Bro. Kita memulai semuanya Ya. dari nol, yang alhamdulillah saya sendiri sangat merasa bangga memiliki seorang sahabat yang luar biasa, memiliki hati yang sangat baik, Mas Topik. Dan mungkin sahabat Soul Speaking di rumah juga belum mengenal sosok Mas Agus ini. Kita panggilnya Mas Agus ya. Sosok Mas Agus ini yang untuk kami sebagai sahabatnya, beliau ini adalah sosok yang sangat-sangat baik, sangat-sangat tulus kepada teman-temannya, kepada keluarga, kepada koleganya, kepada atasannya, kepada orang-orang di sekeliling beliau ini. Dan juga beliau ini sosok yang pekerja keras. Tidak pernah berkata tidak bisa. Segala sesuatu dia kerjakan setulus hatinya hingga alhamdulillah bisa sampai ke titik ini ya Mas Bro ya. Titik di mana yang bisa bermanfaat, semuanya. bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling, termasuk saya sendiri mengalami merasakan efek positif dan manfaat dari bersahabat dengan sosok seorang Mas Agus ini. Mas Agus, kita ngobrol santai ya, sharing yang asik, tidak usah tegang, relax. Tujuannya Relax adalah aja. betul. Ya, ya. Tujuannya adalah bisa dengan berbagi pengalaman di masa lalu untuk bisa memberikan manfaat kepada sahabat Soul Speaking di rumah yang tentu mungkin belum pernah mengalami hal yang sama atau mungkin yang sedang mengalami hal yang serupa, agar senantiasa mereka mempunyai semangat untuk bisa bangkit dan senantiasa bisa melewati masa sulit ini dengan penuh dengan kebaikan gitu ya. Oke, Mas Agus, kita mulai ya. Oke, sudah siap? Kayak mau hujan aja. Mas Agus, seperti yang saya ucapkan di awal, saya melihat sosok seorang Mas Agus ini adalah sosok yang sangat baik. Terus Mas Agus juga ini adalah sosok yang sangat kuat. Banyak sekali cobaan yang datang kepada Mas Agus yang saya pahami dan saya ketahui itu juga tidak mudah. Mas Agus menjalani semuanya dari nol yang tidak banyak orang bisa melewati momen-momen itu. Nah, di sini sahabat Soul Speaking juga pasti ingin tahu kira-kira pengalaman apa sih yang akan di-share atau dibagi kepada teman-teman atau sahabat Soul Speaking di rumah. Nah, kita awali dengan kira-kira Mas Agus pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit di dalam perjalanan karir Mas Agus selama hijrah ke Jakarta ya, karena kita mengenal Mas Agus sudah di Jakarta. Kira-kira pernah nggak sih Mas Agus? Saya sendiri kan sudah tahu, tapi sahabat Soul Speaking kan ingin tahu. Jadi saya mewakili sahabat Soul Speaking bertanya, kira-kira Mas Agus pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat di dalam proses perjalanan karirnya? Silakan Mas Agus. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan sharing cerita pada sahabat-sahabat Soul Speaking. Saya berjalan dari orang kampung, dari kebetulan saya lahir besar di Lampung, terus saya merantau di Jakarta. Sebenarnya
nggak ada mimpi untuk tahu Jakarta, karena emang saya ini benar orang kampung yang nggak punya apa-apa lah. Di rumah pun belum ada listrik dan lain sebagainya. Jadi ketika saya merantau ke Jakarta, pertama kali saya bekerja itu sebagai OB. Sebenarnya OB lah ya. OB dengan gaji 1 bulan 250.000 bulan. Tapi sudah dikasih. Intinya gaji saya hanya segitulah, kurang lebih 250.000. Yang kedua, saya berpikir kok kalau saya terus-terusan begini, hanya sebagai OB, terus pendapatan hanya 250.000, sedangkan saya punya keluarga yang harus dibantu, otomatis saya berpikir, oh ya, gimana caranya saya bisa kerja lebih baik lah. Akhirnya saya berjalannya waktu, saya ngelamar sini ceritanya. Saya ngelamar sini ke beberapa perusahaan. Dan akhirnya setelah saya jadi OB sekitar 8 bulan, saya dipanggil interview di PT Sharp yang cukup ternama, perusahaan besar. Ya alhamdulillah dari 30 orang, 12 orang terpilih termasuk saya. Saya bersyukur dan masih waktu itu, karena memang rasanya nggak mungkin, ya kan, nggak punya pengalaman apa-apa, di interview dengan teman-teman orang Jakarta segitu banyak, dari 12 orang termasuk saya diterima Mas, dan dicari. Akhirnya saya diterima dari gaji 250 menjadi 1,5 waktu itu. Jadi ini cerita enakan dulu nih, apa susahnya dulu nih? Yang susah dulu dong. Sebelum ada yang senang kan harus ada susahnya dulu. Itu yang menjadi trigger. Bebas. Oke, lanjut. Ya, tapi kan memang waktu itu saya waktu diterima, kan saya cerita dari awal pertama lah, dari pertama ke Jakarta, saya jadi OB, terus saya terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akhirnya saya diterima di PT Sharp Tagi. Terus waktu itu saya hanya kerja di Sharp hanya nggak lama lah, 3 bulan. Karena saya waktu itu ada ketemu sama pimpinan saya di kerja lagi sebenarnya di perusahaan Honda Persik Motor HPM di Kerawang. Setelah itu saya diterima juga di sana Mas, diterima juga sebenarnya dengan gaji lumayan lah intinya. Jadi memulai karir itu menjadi seorang OB ya Mas ya? Itu ya, dari seorang OB. Dengan gaji 250.000? Ya, pertama gaji saya 250.000 lah 1 bulan. Satu bulan, saya Mas? Harus jam 5 pagi, jam 4 sudah bangun untuk siap-siap untuk kerja. Terus jam 7 saya harus ngepel dan lain sebagainya, fotokopi. Terus jam 8 standby di office untuk nunggu perintah dari pimpinan untuk fotokopi atau bikin kopi dan lain sebagainya. Memang saya itu pikir tahun berapa Mas Agus? Itu 2006. 2006. Ya, sebenarnya saya berpikir, saya kok jauh-jauh merantau, cuma dikasih segini, ya kan? Sedangkan di kampung mungkin saya kalau kerja di kebun atau di apa mungkin dapatlah seminggu 250.000 gitu. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Tapi saya nggak menyerah, bahwa saya yakin saya suatu saat saya akan bisa jadi lebih baik. Yakin dan percaya. Yakin bahwa intinya ya kita tetap harus terus berjuang dengan kondisi apapun, walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia sempat ya gimana kok saya merantau jauh-jauh kok cuma jadi OB gitu kan,
Cuman ya mungkin ini ya Tuhan rencanakan buat kita semua lah. Barangkali suatu saat kita bisa jadi lebih baik. Oke. Intinya sih kita tetap apa namanya jalanilah, kita tetap apa namanya apa yang menjadi pekerjaan kita, walaupun apapun pekerjaannya OB segala macam, ya kita jalani aja. Oke. Oke. Jadi dengan 250.000 Mas Agus bisa bertahan hidup di Jakarta, itu tidak mudah loh Mas Agus. Gimana Mas Agus bisa survive atau bertahan dalam kondisi seperti itu Mas Agus? Sementara di Jakarta ini kita tahu segala sesuatunya mahal, ya. Untuk bisa bertahan, apalagi di zaman sekarang 250.000 itu uang yang jangankan untuk 1 bulan, mungkin kita bertahan di 1 minggu aja agak cukup berat. Nah, gimana sih caranya Mas Agus bisa bertahan dengan apa nominal segitu ya di zaman itu gitu untuk bisa survive pada masa itu, gimana caranya tuh Mas Bro? Itu udah berkeluarga Jadi, Mas Agus? belum, waktu itu belum, karena masih muda. Jangan ya. Jadi waktu itu dengan gaji segitu, kebetulan saya pribadi patungan. Jadi ngekos tuh saya itu di daerah Mampang. Daerah Mampang itu satu petak dia berlima atau petak. Jadi kalau tidur tuh berlima tuh miring-miring gini, karena harga tuh. Oh iya. Ya, jadi waktu itu kos itu harganya 300 dibagi 5, kira-kira seperti itu. Nah, sistem itu, terus saya kalau weekend itu saya kadang-kadang jadi tukang parkir sama nyuci mobil. Terus kadang-kadang juga ngamen, belajar ngamen gitu-gitu. Diajarin teman, yuk kita coba pencari ya uang kecil lah, katanya uang kecil. Ya apa namanya, dapat zaman dulu dapat ya 500.000 rupiah. Itu kan sangat berarti gitu kan. Jadi saya cuci mobil, kadang-kadang jadi tukang parkir kalau weekend, kalau Sabtu Minggu. Terus kadang-kadang saya juga ngamen, seperti itu. Jadi ya sebenarnya nggak mungkin dengan uang 2,5 itu cukup 1 bulan. Tetapi ya saya bersyukur sekali karena waktu itu bisa cukup, bisa makan, bisa segala macam lah. Intinya benar-benar berjuang lah, tidak enak gitu aja itu kan, semua berjuang. Walaupun kadang-kadang cuman tidur berlima, terus kalau tidur nggak pakai baju semua kan, karena kan panas, nggak ada kipas angin, terus kamar mandi bareng-bareng. Ya, tapi itu ya udah kita tetap nikmatin dan syukurin gitu. Karena untuk mendapat pekerjaan waktu itu memang ya udah bersyukurlah walaupun dengan gaji segitu. Oke, jadi jalani, nikmati, syukuri, jangan pantang menyerah ya Mas Bro. Salah satu. Betul. Oke, silakan Mas Taufik. Iya, makasih Mbak Siska. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat Soul Speaking yang sudah bergabung, dan juga untuk Mas Agus. Salam kenal nih Mas Agus. Kita baru tatap muka. Terima kasih banyak. Santai aja. Kita santai-santai aja kok. Mas Agus menarik banget tadi jadi tukang parkir, ngamen, terus nyuci mobil ya kalau weekend ya. Terus memang 250.000 kan kadang-kadang kita berpikir ya 2006 itu cukup apa enggak ya sebulan. Dan asik juga itu di kos-kosannya, kalau istilahnya kan itu pindangan ya Mas Agus ya. Nah, iya. Jadi itu saya lumayan lama saya berjalan, lumayan sekitar hampir 4 tahun saya Mas seperti itu. Oke, 4 tahun ya. Wah, kuat banget. Terus Mas Agus waktu pas jadi kan weekend tuh jadi tukang parkir, ngamen. Itu biasanya kan kalau di jalanan seperti itu kan pasti ada benturan-benturan. Bisa ini nggak sih Mas? Biasanya ada, misalnya harus nyetor ke jatah ke preman lah, ada japrep lah istilahnya, jatah preman. Itu gimana tuh Mas Agus saat itu? Seperti apa? Waktu itu sih ya memang ada jatah lah di Blok M dulu. Di Blok M itu sehari itu kita harus ngasih 500 rupiah zaman dulu. Ya, tapi japrep lah. Kita kumpulin. Iya, japrem ya. Zaman dulu ngasih ke Blok M lah. Dulu waktu itu memang preman itu terkenal di Blok M. Saya itu muamennya di 57 di jurusan Pasar Minggu Blok M. Itu. Ya, jadi ya berantem ya, terus lihat orang-orang ya ngelem segala macam ya, kita udah lihat setiap hari lah. Tapi ya udah mau nggak mau hidup di Jakarta kira-kira seperti itu. Kalau enggak kita dengan gaji 2,5 kita
saya lihat ke Blok M itu, saya pengen beli celana, kok celana harganya 150.000, 200.000 ya. Kalau saya beliin, saya apa namanya nggak bisa makan. Akhirnya saya beli baju dan celana second di Mampang tuh, ada jual pasar malam second yang harga 10.000, tiga item lah gitu. Saya beli itu aja mampunya. Baik, baik Mas Agus. Oke. Itu sedikit kilas cerita dan pasti masih banyak banget ya pengalaman-pengalaman di masa lalu. Hanya saya penasaran dan mungkin juga sahabat Soul of Speaking di rumah juga penasaran kira-kira kok bisa sih Mas Agus bisa berada di titik seperti sekarang? Itu perjalanannya seperti apa sih Mas? Maksudnya singkat cerita saja, yang saya tahu dan saya pahami adalah, koreksi bila saya salah ya Mas ya, Mas Agus ini kan saat ini adalah menjadi seseorang karyawan yang alhamdulillah diberikan kepercayaan yang besar oleh atasan Mas Agus untuk menjalani usaha-usaha beliau di berbagai daerah ya, dengan berbagai macam pekerjaan dan bidang usaha. Itu gimana sih Mas dari seorang OB bisa sampai ke titik di mana bisa mempunyai tanggung jawab yang besar, yang mungkin apa ya, kalau secara normally dia harus mempunyai background secara mungkin pendidikan yang tinggi, wawasan yang tinggi, wawasan yang luas, segala macam. Kok bisa Mas Agus bisa ada di titik itu? Gimana sih Mas Agus perjalanannya bisa sampai ke titik itu? Boleh dibagi nggak kepada sahabat Soul of Speaking? Silakan. Jadi semua itu memang perlu proses lah untuk kita menjadi lebih baik lah. Tidak semesta-mesta langsung dapat enak. Kadang-kadang juga ada emang seperti wadah tapi jarang. Mungkin hanya hoki aja 1.001 ketika orang langsung enak ada. Cuman banyak sekali melalui proses gitu. Tidak langsung enak lah kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu saya itu setelah kerja yang OB tadi, akhirnya saya dapat tawaran lah kerja di perusahaan otomotif waktu itu. Otomotif dipercaya sama pimpinan. Saya baru kenal, ketemu 2 kali 3 kali, orang Palembang, kita ngobrol segala macam, ditawari. Mas Agus, kamu mau nggak jadi supervisor? Saya kaget. Saya kaget, saya bilang, Bu, saya ini nggak punya pengalaman apa. Saya ini cuman ini bekas cerita lah. Saya lihat kamu mampu untuk melakukan masalah kerjaan ini. Udah, saya terima kerjaannya. Waktu saya langsung jadi supervisor di perusahaan lumayan terbesar lah. Akhirnya jalan waktu, karena memang pekerjaan itu memang kadang-kadang kita nggak bisa lakuin, kalau kita jalani kita kan bisa. Jadi semua kan proses. Iya. Waktu itu saya diterima di perusahaan otomotif, saya bekerja, saya dipercaya sama pimpinan. Intinya waktu itu saya itu kalau tidak bisa atau belum bisa harus bertanya. Memang saya itu nggak ngerti apa-apa lah, kan kalau kita udah dipercaya sama bos untuk memegang sesuatu atau kepercayaan, itu kan kita harus pegang, benar-benar kita pegang. Tidak karena kita udah dikasih percaya enak, dipercaya sama bos, kadang-kadang kan orang-orang kan salah menggunakan lah. Betul. Salah menggunakan tentang bos. Tetapi kalau saya pribadi, itu kan amanah dari pimpinan, amanah dari bos. Jadi saya harus pegang teguh. Apapun itu saya akan harus bisa menjaga bos saya sendiri. Oke. Mas Agus, sebenarnya banyak lah, cerita sebenarnya banyak bos yang menawarin kerjaan yang ngajak itu saya banyak sebenarnya. Tapi kan cerita semuanya karena pasti lama
gitu. Maksudnya panjang sebenarnya, ada bos ini, bos ini, bos ini, bos ini. Jadi Ya, oke. ada. Tapi Oke. saya sampai saat ini bisa, detik ini, ya saya ada satu bos yang saya hormati, yang saya hargai. Beliau inilah yang bisa membuat saya seperti ini. Oke. Ya banyak belajar dari dia. Pertama saya pernah, ya walaupun sebelumnya saya memang hanya diangkat sebagai supirnya lah, kira-kira seperti itu. Tetapi supirnya berbeda, kira-kira seperti itu. Supir tapi diajak makan bareng, diajak ketemu bos-bos, terus diajak ini itu, walaupun kadang-kadang saya itu menemani bos saya ini 4 tahun juga mas, saya lama juga 4 tahun, dan saya tidak bisa, ya nggak bisa main sana sini, nggak bisa apa segala macam, nggak bisa ketemu orang gitu. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Mas Agus ya, salah satu jembatan untuk Mas Agus bisa sampai kepada titik ini adalah jangan malu untuk bertanya. Jika kita tidak tahu, jadi jangan pernah malu untuk bertanya apapun ya, supaya kita paham dengan segala sesuatu yang memang ingin kita lakukan. Oke, yang kedua adalah jujur. Kalau boleh saya simpulkan dari setiap pernyataan yang Mas Agus sampaikan tadi, yang kedua adalah jujur, dan ketiga tidak lupa diri ya Mas ya. Karena banyak orang di luar sana yang ketika mereka sudah bisa berdiri sendiri, mereka lupa terhadap akar yang memberi mereka hidup untuk pohon itu, untuk dirinya sendiri lah, gitu loh. Nah, ini Mas Agus ini adalah salah satu sosok yang luar biasa yang menurut aku salah satunya adalah itu Mas. Mas itu tidak melupakan sosok seorang yang menjadikan Mas Agus seperti saat ini. Dalam kondisi up and down, Mas Agus tetap setia kepada atasan Mas Agus ini gitu. Itu luar biasa. Meskipun banyak banget kesempatan di luar sana yang menanti Mas Agus dengan peluang yang jauh lebih baik, mungkin juga gaji yang lebih besar, tapi Mas Agus tetap bertahan walaupun juga pernah dalam kondisi down, pernah dalam kondisi yang terpuruk bersama beliau ini, yaitu atasannya Mas Agus, tapi Mas Agus tidak pernah beranjak dari sisi beliau. Ini tuh yang luar biasa, tidak mudah. Oke, boleh satu lagi Mas Topik? Iya, ya. Makasih Mas Agus. Ya, silakan. Mas Agus, saya senang banget tuh tadi ngeliat kan, betul, jujur. Kalau menurut Mas Agus nih, kayak sekarang kan Mas Agus kan ada satu yang jadi panutannya Mas Agus ya, seorang pimpinan yang tadi Mas Agus ceritakan bagaimana dibawa, diajak makan, ketemu sama bos-bosnya, terus ya langsung tidak langsung kalau boleh saya simpulkan kan, seperti mendidik Mas Agus itu kan ya, seperti mendidik Mas Agus untuk bertemu dengan istilahnya dengan orang-orang yang membawa kesuksesan Mas Agus pada saat ini. Mas Agus, kalau dari sisi Mas Agus nih, pandangannya Mas Agus, untuk kita loyal atau jujur itu harus bagaimana sih sebenarnya kita, Mas? Jadi kalau menurut saya pribadi, saya alami sendiri ya, itu jangan pernah menyerah lah. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita tuh suka karena tiap hari bareng terus, nggak ada waktu untuk teman segala macam. Kadang-kadang kita suka ngeluh segala macam gitu mah. Jadi ya, kita harus tetap jalanilah apapun yang saat ini. Karena saya yakin waktu itu saya cuman ilmu itu kan sangat mahal, Mas. Ilmu sangat mahal. Jadi saya itu dipercaya ini itu kan semuanya memang karena saya belajar untuk jujur, untuk setia. Apapun kondisinya, apapun apa yang saya lihat, kadang-kadang saya melihat sesuatu yang mungkin ya uang segala macam ya, hati saya tetap saya setia. Walaupun bos naruh uang atau apa, saya tetap, kuncinya kita untuk seorang yang lebih baik itu kita jujur, tetap jujur. Karena sekali saja, walaupun cuma uang 100.000, 200.000, bos tahu, bos akan menilai kita. Betul. Dan waktu itu saya ketika bos perintah, saya selalu bilang siap. Apapun kok, walaupun saya nggak ngerti, saya selalu siap. Jadi saya, namanya diperintah ini yang menurut saya nggak bisa, tapi saya bilang siap dulu aja. Saya akhirnya
Gimana caranya saya buka Google, saya tanya teman-teman apa yang bisa saya gitu-gitulah kira-kira. Jadi mungkin bos akan melihat itu, oh si Agus ini kayaknya sih bisa untuk kerja ini, untuk percaya lebih bagus lagi. Ini saya siap walaupun kadang-kadang saya nggak ngerti apa, tapi saya bilang siap dulu baru saya cari gimana solusinya. Apakah saya tanya teman-teman, saya buka Google, saya tanya sini situ, akhirnya saya ketemu gitulah. Oke. Berarti salah satu. Oke, silakan Mas Taufik. Iya. Pernah kena marah nggak sama bosnya? Kalau marah, kalau bos ini sih belum pernah, kali sekali. Seingat saya sih baru sekali ya. Sekali aja. Nah, kenapa tuh? Dimarahin kenapa tuh? Waktu itu saya itu gara-gara waktu itu ada satu kerjaan yang saya kan orangnya kadang-kadang suka lupa gitu, karena saking banyaknya kerjaan gitu, kadang-kadang sampai rumah tangga pun, sampai urusan rumah pun saya gitu kan. Jadi kadang-kadang ya marahnya cuma biasa aja, cuma besok ketawa-tawa lagi gitu kan. Karena memang di bos ini memang kebetulan memang sangat percaya dengan saya, bahkan sampai keluarganya, anak-anaknya pun saya yang ngurusin gitu kira-kira. Oke, luar biasa. Baik, Mas Agus. Berarti kalau boleh saya simpulkan kembali nih ya, jadi salah satu juga kunci untuk bisa kita mendapatkan kepercayaan dari atasan atau dari orang-orang di sekeliling kita adalah jangan pernah berbicara tidak bisa sebelum kita mencoba, betul? Jadi memang segala sesuatu, mau kita mau belajar, mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Apalagi sekarang kita punya Mbah Google ya, yang apa aja semua tersedia di sana, bisa bertanya. Jadi kadang kita kan sebelum kita mau berusaha sesuatu, kita sudah insecure dulu, kayaknya nggak bisa deh. Padahal itu adalah suatu kesempatan untuk kita bisa belajar ya, Mas Bro ya. Jadi mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu. Jadi jangan pernah juga takut untuk salah, mungkin seperti itu ya Mas Bro ya. Karena dari kesalahan itu kita mengenal suatu kebenaran, betul? Oke. Nah Mas Bro, di dalam perjalanan pekerjaan Mas Bro bersama atasan yang sekarang, itu yang aku tahu, Mas Bro banyak sekali dikasih kepercayaan untuk mengelola bisnis beliau di berbagai daerah dan berbagai jenis pekerjaan ya gitu, berbagai bidang maksud saya. Itu kira-kira Mas Bro pernah mengalami kegagalan nggak Mas di dalam melakukan bisnis-bisnis tersebut? Boleh di-share nggak sama kita Mas Bro? Silahkan. Kegagalan sih ada beberapa kali sebenarnya. Oke, boleh silakan. Iya, waktu itu ada beberapa kali lah saya buka restoran. Saya di tahun 4 tahun lalu saya buka restoran di Kuningan Satrios itu. 1 tahun saya jatuh. Jadi bangkrut juga 1 tahun. 1 tahun udah saya bilang, bos saya minta maaf, saya gini memang udah nggak apa-apa. Penting kamu belajar, kamu bisa. Saya coba lagi untuk bisnis waktu itu main pasir dan main minyak. Saya disupport juga sama bos lagi, tetapi gagal lagi. Mungkin memang waktu itu pertama saya mungkin belum siap lah untuk menjadi seorang pengusaha atau apalah, pengusaha. Jadi saya sudah coba semaksimal mungkin, saya coba tapi memang selalu gagal. Tetapi ya itu tadi, kita tidak boleh menyerah lah. Tidak boleh menyerah, walaupun gagal. Saya ingin buktikan bahwa saya itu walaupun cuma lulusan SMA, walaupun cuman pekerjaannya ini, tapi saya buktikan ke mereka semua bahwa saya itu lebih dari mereka lah. Ada yang saya berjuang sana sini, ya akhirnya dapat saya ada bisnis akhirnya saya berjadi bisnis galian C, namanya galian C itu tanah dan pasir. Saya berjalan lah itu, alhamdulillah akhirnya saya bisa melakukannya, walaupun
dengan susah payah, dengan pengalaman yang sudah ada, saya belajar untuk lebih baik lah intinya, supaya saya bisa mendapatkan yang terbaik. Oke, kira-kira Mas Bro, dari setiap kegagalan yang pernah dilalui, apa sih pemicunya, apa sih yang menyebabkan usaha Mas Bro itu gagal? Apakah Mas Bro terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan kah? Atau terlalu mempercayakan kepada orang kah? Atau tidak memahami jenis bidang pekerjaan itu sendiri? Atau apa kira-kira yang menjadikan problem sehingga itu terjadi sebuah kegagalan? Silakan Mas Bro. Waktu itu sebenarnya saya pertama itu nggak fokus lah, nggak fokus. Yang kedua saya percayakan kepada orang. Jadi karena saya nggak, itu tadi karena saya memang nggak ngurusin satu aja, jadi nggak fokus. Jadi itulah yang membuat kita nggak fokus, sehingga itu tadi usaha yang kita jalani akhirnya sia-sia karena kita nggak setiap hari datang, nggak kita perhatikan. Maka pelajaran yang terbaik di sini yang saya ambil bahwa setiap kita punya usaha atau punya sesuatu atau bisnis, itu kita harus fokus. Fokus yang pertama, yang kedua kita harus setiap hari harus ada tempat tersebut supaya kita tahu keuangannya, kalau untuk restoran penjualannya, pemasukannya, belanjanya apa aja. Nah, kita harus tahu. Jangan pernah kita bisnis itu untuk pertama kali dipercayakan sama orang atau tidak fokus. Saya yakin semua akan sia-sia karena tadi kita nggak tahu orang. Kadang-kadang orang itu kan pertama dia karena merasa dipercaya semena-mena pertama. Kedua dia juga lah biarin aja lah gini gitu. Nah, jadi susahnya itu. Jadi memang kalau usaha itu memang harus itu tadi fokus. Pertama fokus, kedua kita harus dudukin tiap hari supaya tahu perkembangan bisnis seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelemahannya seperti apa yang buat ini kok nggak laku. Kira-kira bagaimana supaya ini laku, marketingnya seperti apa. Nah itu. Jadi kalau kita usaha terus dikasih orang, saya pikir untuk pengalaman saya pribadi itu nggak maksimal. Jadi artinya kita tidak akan bisa maju gitu karena itu tadi usahanya sia-sia karena yang orang lain kita nggak tahu, bisa aja kita dibohongin, bisa aja kerjanya lelean, nggak bener gitu gitulah. Jadi itu tadi saya pekerjaan itu tadi harus fokus, harus kita sendiri yang jalani, kita lihat sendiri. Jadi kekurangannya apa yang membuat ini, pokoknya seperti itulah. Jadi nggak bisa orang lain lah untuk pertama kali, kecuali nanti sudah jalan, sudah bisa berjalan setahun 2 tahun, sudah maju, itu biasanya ya kita bisa naruh satu orang lah yang bisa percaya, yang bisa kerja, yang bisa membuat usaha ini maju. Seperti itulah kira-kira. Oke, berarti memang harus fokus dan jangan pernah mempercayakan usaha kita kepada orang lain. Minimal kita paham dulu ya segala sesuatu yang ada di dalamnya, dalam bidang usaha itu yang kita jalankan ya Mas Bro ya. Kalaupun kita mau mempercayakan ke orang lain, kita harus belajar dulu, masuk dulu ke dalam sampai detail, sampai kita paham dulu, sampai kita benar-benar yakin, baru kita bisa mungkin join atau sedikit mempercayakan kepada orang lain. Tapi kitanya sendiri harus ada di situ ya Mas Bro ya. Betul, itu ya pembelajarannya. Oke. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran ya untuk sahabat Soul of Speaking di rumah dan juga untuk saya pribadi. Apalagi bisnis makanan tuh, makanan, restoran dan lain sebagainya itu kayak restoran tuh harus kita ada. Karena kalau enggak kita nggak tahu belanja segala macam. Kadang-kadang kita dibohong-bohongin juga sama karyawan gitu masalahnya. Betul. Oke, Mas Agus. Iya. Saya coba ini ya tadi yang Mas Agus ceritakan. Oh, ini ada pertanyaan nih. Namanya siapa? Ini selamat malam Bu Sukmawati. Ini namanya Mas Johannes Agus nih. Ininya Bu. Mas Agus tadi kan fokus bagaimana terus kita juga memberikan kepercayaan pada orang lain, tapi yang paling utama yang tadi saya garis bawahi adalah kita terlibat langsung untuk awal. Sehingga tadi Mbak Siska juga udah bilang dengan terlibat langsung kita bisa menguasai secara detail, kita bisa menguasai secara teknis, sehingga kita tahu persis kalau misalnya karyawan mau ngebohongin juga jangan coba ngebohongin saya karena saya juga tahu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya belum apa-apa sudah kita berikan kepada orang lain, walaupun misalnya orang itu kita percaya, tapi dengan kepercayaan itu bisa juga beralih menjadi tidak bisa dipercaya gitu kan. Dan yang kedua adalah fokus sehingga usaha itu menjadi maksimal.
Nah, Mas Agus, waktu pada saat kan tadi Mas Agus bilang ya gagal di restoran, terus juga gagal di usaha pasir dan minyak. Itu kan pada saat itu Mas Agus juga dikasih kepercayaan nih sama orang yang percaya sama Mas Agus. Pada saat menghadapi kegagalan itu rasanya gimana, Mas? Terutama pada saat kita mau menghadapi yang memberi kepercayaan pada kita gitu kan. Karena pada saat, aduh, saya udah dikasih modal misalnya untuk bangun restoran, terus saya dikasih modal untuk pasir dan minyak, pasti kan itu melibatkan modal yang cukup besar lah ya. Nah, itu rasanya gimana, Mas? Pada saat misalnya 1 tahun kan bangkrut tuh, mau ngelapor lah, gitu, mau ngelapor sama yang memberi kepercayaan tuh rasanya gimana tuh, Mas? Jadi waktu itu saya sempat apa ya, putus asa, kecewa, terus saya juga pengen mundurin diri karena malu tadi, malu karena malu dengan apa yang saya sudah percaya tapi saya tidak berhasil. Saya jujur malu, saya sempat sharing ke keluarga, saya gimana nih, saya malu banget sama bos yang beri usaha, yang memberi uang, sedangkan saya ini dalam 1 tahun ini ternyata usahanya tidak jalan. Sedangkan pengeluaran bos itu cukup besar menurut saya. Saya berdoa juga, saya minta petunjuk seperti apa, saya harus bagaimana. Karena bagaimanapun ini beban buat saya gitu, karena ya nggak sedikit menurut saya uang itu gitu loh. Saya berusaha saya berdoa, saya gimana caranya saya sampai mau keluar juga, tetapi saya datang menghadap dengan siap untuk menerima apapun keputusan dari bos gitu. Jadi saya datang ke rumahnya, saya ngadep, saya bilang sebelumnya saya minta maaf karena bos sudah mempercayakan saya dengan memberikan modal untuk usaha ternyata gagal. Saya bilang saya siap apapun resiko yang saya terima. Bahkan saya bilang saya siap untuk dipotong lah gajinya, nggak masalah. Walaupun itu mungkin sampai seumur hidup saya ya nggak lunas mungkin ya. Tapi ya saya coba untuk bertanggung jawab lah dengan apa yang saya dipercayakan, tetapi saya gagal, saya harus bertanggung jawab. Karena menurut saya penting sekali kalau kita sudah percaya tetapi tidak maksimal, ya kita harus bertanggung jawab. Apapun yang diterima kita harus siap, walaupun dengan berat, karena kadang-kadang kita kan berpikir, waduh ini ntar kalau ini gagal saya masih dipakai lagi enggak ya, saya masih enggak ya, waduh. Jadi rasa ketakutan tuh wah luar biasa itu, karena saya kadang aduh gimana, saya takut segala macam. Cuman saya beranikan diri untuk saya datang langsung meminta maaf, dan saya bilang apapun ya saya akan terima risiko yang akan diberikan buat bos saya. Waktu itu bos cuma bilang ya sudah, namanya juga usaha, ya kan? Mungkin bukan bidang kamu kali, katanya gitu aja sih Mas. Jadi sudah nggak apa-apa, santai aja kata dia gitu. Nanti coba yang lain yang menurut kamu bisa, apa yang menurut kamu bisa, coba kamu cari sana sini yang menurut kamu bisa, nanti sharing ke saya. Terus kalau memang oke, nanti saya akan coba untuk kamu bisa berusaha lagi, katanya. Seperti itu aja sih Mas. Walaupun tadinya saya takut karena wah, ya kan orangnya kan memang takutan juga. Jadi udah ikut lama, udah ikut lama lah. Saya pikir kalau ini gara-gara ini saya dipecat, saya berpikir wah ini mau cari bos kayak gini di mana lagi nih, saya bilang nggak ada lagi bos kayak gini. Karena ya Mas. Tentu ini bos-bos saya, ilmu yang saya dapat tuh, waduh, mungkin nggak bisa dinilai dengan uang Mas, masalahnya dari relasi, dari pekerjaan, dari cara bergaul segala macam itu udah. Saya bilang kamu jangan pernah malu, kita tuh sama-sama hidup, itu tuh sama, nggak ada yang beda, ya kan? Jadi ketika kamu duduk dengan siapapun, kamu jangan pernah malu gitu. Kamu duduk dengan saya panggil siapa Kapolda, kamu duduk aja, bupati, saya bilang duduk aja gitu. Belajar untuk bisa, jangan pernah malu. Iya, saya jujur Pak, sangat menarik sekali. Saya orangnya sebenarnya kan pemalu, nervous gitu. Jadi ketika saya duduk itu, saya tadinya duduk di pojok. Nah ini tadinya kan ini bareng-bareng nih orang besar semua. Saya pertama kali ikut duduk di pojok.
Terus lama-lama mungkin, oh sini lu. Jadi suruh duduk di itu. Saya cuman diem, karena saya nggak bisa ngomong apa. Ini semua orang besar menurut saya, orang penting, orang bupati segala macam. Jadi, wah, saya ini siapa gitu. Saya cuma kadang-kadang saya berpikir kok bisa kayak gini gitu. Tapi ya, saya belajar. Tapi itu banyak belajar. Oh seperti ini, seperti ini harus bergaul itu seperti ini. Cara menempatkan diri seperti apa? Karena tidak semesta-mesta kayak gini. Saya enaknya aja. Tetap saya hormati, jaga jarak segala macam. Pertama-tama seperti itu. Maka intinya sih bos saya ini mungkin percaya dengan saya ini tadi, karena mungkin saya itu orangnya nggak pernah apa ya, nggak pernah namanya, ya untungnya saya nggak pernah namanya sakit segala macam. Jadi setiap hari pun saat minggu saya diajar terus. Ya udah saya jalani aja. Kadang-kadang walaupun berangkat pagi pulang pagi, berangkat jam 9 pulang jam 3 pagi setiap hari. Kalau saya nggak, mungkin bersyukur banget saya nggak bisa, nggak kenapa-kenapa atau apa ya. Ya udah saya jalan aja. Bilang ya udahlah, ini karena ini. Makanya pesan saya sih, kalau kita sudah punya bos itu kita harus loyalnya tinggi. Jadi loyal itu yang membuat bos itu kadang-kadang membuat kita yang menjadi beruntung dari banyak hal. Entah itu kepercayaan, entah itu materi segala macam. Jadi walaupun kadang-kadang ya bayangin berangkat pagi pulang pagi setiap hari, ya siapa yang nggak dongkol, nggak apa ya, ya kesel lah kira-kira seperti itu. Temennya main lihat di Instagram semuanya pada hangout, pada main-main, pada happy, kita lagi masih bos gitu, masih bos sedih. Setiap diajak, bro ini ketemu lah, saya selalu cancel. Sebenarnya lo tuh kerja apa sih? Duit lu berapa sih? Kok kerja nggak pernah ada liburnya? Ya udah, saya cuma bilang ya udahlah saya jalani dulu aja. Tetapi pelajaran atau yang saya dapat dari semua itu luar biasa. Terutama yang saya dapat tuh link dan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya oke lah menurut saya. Jadi menurut saya berkorban itu perlu untuk seorang pimpinan. Berkorban apapun lah, berkorban waktu, kan, berkorban untuk semuanya, untuk keluarga, walaupun berat, cuman kita tetap yakin, tetap percaya bahwa semua tidak akan sia-sia menurut saya, dan semua terbukti untuk saya. Itu aja sih. Oke. Hebat banget Mas Agus. Hebat banget ya Mas Taufik ya, luar biasa. Jadi mau belajar dengan segala, halo, sinyalnya agak-agak oke. Jadi harus mau belajar ya Mas ya, harus mau belajar, harus mau sabar, harus mau berkorban ya, karena segala sesuatu adalah proses ya, tidak ada sesuatu yang instan, semua berproses. Nah, banyak orang di luar sana tidak sekuat itu mempunyai mentalnya Mas. Banyak orang yang di tengah jalan dia down, dia dengan angin sedikit saja dia mulai jatuh, dia dengan tamparan sedikit aja dia mulai terpuruk gitu loh. Gimana sih Mas? Saya pengen tahu kira-kira cara untuk bisa bertahan dengan berbagai kondisi yang seperti tadi Mas Agus sampaikan ya. Harus pulang pagi, terus waktu tersita, terus tidak bisa bergaul dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kira-kira gimana sih untuk menanamkan suatu semangat gitu ya, untuk selalu berprasangka baik dan yakin bahwa ini tuh baik untuk Mas Agus. Kira-kira gimana sih Mas Agus memberikan mental seperti itu untuk kita bisa share sama sahabat Soul Speaking di rumah, agar mereka paham. Mungkin juga banyak ya sahabat Soul Speaking yang sedang mengalami perihal yang sama, yang mungkin sedang bekerja di suatu perusahaan, atau bekerja dengan seseorang, atau mungkin sedang melakukan bisnis. Kira-kira gimana sih cara menanamkan mental semangat, tidak pantang menyerah itu? Kira-kira gimana sih Mas Agus? Boleh nggak kasih sedikit kesan-kesan untuk atau sedikit sharing masukan untuk teman-teman di rumah sahabat Soul Speaking? Silahkan Mas Agus. Pertama, satu itu pekerjaan itu pertama tuh harus dinikmati. Dinikmatin. Jadi apapun harus dinikmatin. Ketika kita menikmati pekerjaan itu, walaupun kadang-kadang kesel ya menurut saya jadi biasa aja lah.
Itu. Hmm. Jadi prosesnya memang pertama nggak mungkin langsung itulah, pasti pertama kesel, tapi setelah lama-lama saya nikmatin, ya sudah. Saya mungkin memang dasarnya harus seperti ini. Toh saya bilang saya di luar sana juga lebih kurang daripada saya juga banyak. Jadi intinya sih dinikmatin pertama, itu yang pertama, kunci pertama. Kedua, disyukurin dengan kondisi apapun, walaupun apapun ya kita bersyukur aja lah dengan kondisi apapun. Yang ketiga, ya kita harus tetap berdoa, minta kekuatan, mudah-mudahan dengan apa yang saya jalani, saya alami ini, akan ke depan akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan apa ya, tua yang baik lah, mendapatkan sesuatu yang baik ke depannya. Saya yakin itu, Pak, karena keyakinan ketika kita dengan kondisi harus seperti berangkat pagi pulang pagi itu kan, menurut saya itu berat lah. Tetapi saya yakin suatu saat ketika saya akan bisa lebih daripada ini. Walaupun ya orang-orang teman-teman itu suka sedang ngomong apa itu, suka apa bahasanya, merendahkan lah kira-kira seperti itu. Saya dipanggil ini syukur, ini panggil driver gitu. Tetapi ketika saya mentuai sesuatu yang baik, ternyata mereka yang dulu mengkritik, ngeceng-ngecengin lah kalau bahasa sekarang lah itu ternyata ngeceng-ngecengin saya. Ketika saya bisa menjadi lebih baik, ya mereka mentolong saya semua. Iya, betul. Artinya saya bersyukur. Dulu kalian tuh ngeceng-ngecengin saya. Dulu kalian tuh nyuruh-nyuruh saya. Saya selalu menjadi bahan ketertawaan kalian. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi setelah saya mendapatkan apa yang saya tanam tadi, kesabaran, ya kan, syukur dan nikmat, akhirnya semua yang dulu bro gini, jadi minta tolong gitu. Artinya berarti kayak tetap kita harus, siapapun yang membuat kita lemah, membuat kita kita tetap harus baiklah. Jangan pernah jahat kepada orang. Kita harus tetap baik pada siapapun. Tetap baik, kunci pertama baik, terus segala macam. Karena kalau kita baik, mudah-mudahan insya Allah ya kita akan dilindungi, dikasih yang terbaik dari Tuhan. Itu sih. Jadi, luar biasa. Wow. Nggak terasa loh, Mbak Siska. Kenapa? Nggak terasa nih. Mungkin ada sahabat-sahabat soul speaking yang mau bertanya, silakan langsung saja bertanya. Ini kita udah nggak terasa banget. Silakan. Ya, tidak terasa ya, sebentar lagi tuh. Mas Bro, nggak berasa kan 1 jam itu cepet sekali kalau kita sharing dengan santai dari hati ke hati, ya kan? Itu waktunya 2 jam harusnya ya. Harusnya 2 jam memang. Ini tapi memang banyak sekali. Sebenarnya masih banyak cerita yang menurut saya itu luar biasa lah, sampai ya banyak. Saya nggak makan tahun 2009 saya nggak makan, cuma makan mie sehari 1 kali. Saya setahun saya pernah. Saya sebenarnya yang pahit-pahitnya banyak banget sebenarnya. Maksudnya yang ceritanya panjang, karena kebetulan ini kan saya jatuh bangun hidup saya itu sering. Jadi jatuh bangun terus itu sih susahnya. Sebenarnya banyak susahnya pada senengnya waktu itu ya. Susahnya mungkin lama banget. Tapi akhirnya sekarang ya Mas Bro ya. Ada pertanyaan tuh, Mbak Siska. Sebentar, ada pertanyaan itu tuh. Pak Johannes Agus ini lulusan sekolah menengah atas, Bu. Ininya pertanyaannya ya, Pak. Tadi udah sempat dijelaskan. Oh, oke. Atau iya. Terus kira-kira masih ada lagi, Pak? Sambil menunggu ya, kita lanjut sebentar. Jadi Mas Bro, menikmati setiap proses ya. Ya, menikmati, enjoy ya. Memang harus kadang kan kita melakukan sesuatu itu kebanyakan saya sendiri pernah mengalami setiap melakukan sesuatu tuh dengan, kalau zaman dulu ya begitu belum paham, dengan kayak mengeluh atau mungkin
dengan males, dengan tidak bersemangat gitu. Jadi memang luar biasa pengalaman Mas Agus ini, sungguh sangat menginspirasi tentu buat teman-teman Soul of Speaking. Jadi jangan pernah berkata tidak bisa jika kita tidak pernah mencoba ya. Jadi jika kita tidak ingin mencoba. Jadi memang harus mencoba dulu baru kita tahu ya Mas Bro ya. Jadi jangan pernah juga berhenti bermimpi ya Mas Bro. Karena Mas Bro juga tidak pernah bermimpi kan. Bisa ada di titik ini, bisa hijrah ke Jakarta. Jadi memang harus berawal dari mimpi dan juga berusaha, berdoa, berupaya, mensyukuri setiap nikmatnya, terus menikmati setiap prosesnya. Itu adalah salah satu jembatan ya Mas ya untuk bisa sampai ke titik ini ya. Jadi mudah-mudahan untuk sahabat Soul of Speaking di rumah, cerita dan pengalaman dari Mas Agus bisa sedikit memberikan inspirasi atau manfaat untuk sahabat Soul of Speaking yang mungkin sedang berjuang seperti kita zaman dulu di Jakarta atau dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dimanapun. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena kita tidak pernah tahu ya Mas apa yang akan terjadi ke depan. Modalnya adalah jujur, setia, yakin kepada Tuhan tentu, dan yakin kepada diri sendiri. Kemanapun alam semesta menentukan kita atau membawa kita, tapi pasti yakinilah itu yang terbaik ya Mas Bro ya. Betul. Oke. Mas Agus, terima kasih. Tanpa terasa, tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Aku masih sangat betah sebetulnya ngobrol sama Mas Agus karena banyak sekali inspirasi atau pengalaman-pengalaman yang bisa kita sharingkan di sini. Mungkin di lain kesempatan ya kita bisa ngobrol lagi ya Mas ya. Kita bikin sesi lagi yang lain ya Mas Taufik ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Soul of Speaking di rumah. Tentu juga kita ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Agus yang sudah senantiasa memberikan waktunya untuk kami, yang sudah mau menjadi narasumber kami. Terima kasih sekali. Dan juga untuk sahabat Soul of Speaking yang sudah bergabung, terima kasih untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di Sabtu depan dengan jam yang sama, yaitu jam 8 malam sampai dengan jam 9. Dan kita akhiri mungkin dengan berat hati sebelum nanti di ini dari IG-nya 1 jam kita harus sudah selesai Mas Bro. Oke, terima kasih ya Mas Bro. Mas Topik, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak Mas Topik? Baik, terima kasih sekali buat sharingnya Mas Agus. Salam kenal Mas. Nanti kita kopi darat ya Mas. Kita ngopi bareng nanti. Sharing pengalaman yang cukup bermanfaat bagi saya pribadi, dan tentunya kita harapkan juga bagi sahabat-sahabat Soul of Speaking senantiasa ini menjadi hal yang berkah dan memberikan inspirasi. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.